Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat kembali bersekutu di gereja GBPS Panyang. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kalau pada siang hari ini kami boleh hadir bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, kami percaya semua itu karena kebaikan yang sudah Mu berikan buat kami. Terlebih kerinduan kami ya Bapa, siang hari ini kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sungguh teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau beracara penuh di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah setiap kami, yang memberi kami kedamaian, yang memberikan kami sukacita Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
bisa katakan, dan ku biarlah ini benar-benar kerinduan dalam setiap hati kami Tuhan. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Lebih dalam dari semua yang ku
kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang siap memuji Tuhan lagi. Mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Berikan salam kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Haleluya.
kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kami yang hebat. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hebat.
Tuhan kami yang luar biasa dalam kehidupan kami, Bapak. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkorban, rela mati demi menebus hidup kami yang kurang berharga ini ya Bapak. Haleluya. Dari
sudah berkorban untuk kami semua, menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Kami sungguh sangat berharga, bernilai sangat tinggi karena Tuhan sudah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang sangat mahal. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami penuh dengan sukacita. Oh haleluya. Begitu juga sekarang ini kami sebentar akan mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan sukacita juga Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang penuh dengan segala kepastian membuat kami berpikir dan melakukan untuk hari-hari ke depan dengan penuh kepastian ya Tuhan. Terima kasih, firman-Mu sangat berkuasa, firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau jadi anak muda yang penuh dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk anak muda. Semua pemusik sama-sama duduk. Yuk kita sama-sama belajar. Kita bagi kelompok aja ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Aaron minta bantuan. Dari Briana 1, Monica 2, 3, 4. Oke. Yunda 1, 2, 3, 4. Aldo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Fanto 3, 4. 1, 2, Dion belum ya? 3, 4. Jones 1, Robi 2, 3, 4. 1, Yunus 2, 3, 4. Magda bersama teman kerja, teman sekolah. Oke. Selamat, siapa namanya? Feli. Ya, selamat datang Feli. Terus Bolo 1, Vania 2, Yayok 3. Oke. Sekarang nomor 1 di sini. Yuk. 2 sini, 3 sini, 4 sini. Oke. Satu sini, 2 sini, 3 sini, 4 bosok. Pertama kali datang selain pelayan Tuhan kembali seperti yang dulu ya, Yunda dan Hendrik. Yang terima tamu Jonas bukan Ado, bukan. Ado juga ya. Tapi lebih dulu mana, Ado atau Hendrik Yunda? Ado. Jadi yang betul yang mana? Ado atau Hendrik? Duluan mana? Hendrik atau Ado? Karena Hendrik pelayan Tuhan. Oke. Ado ikut retreat enggak? Ikut retreat. Ado. Hendrik, kamu nanti bagi 2 sama Yunda ya. Ngalah ya. Bekal untuk retreat. Yunda sini. Oke.
waktu konser kemarin dan acara ulang tahun kalian ya. Kalau saya jadi kalian, kalau saya nggak terpilih jadi salah satu jadi panitia, nggak terpilih jadi salah satu pelayan Tuhan yang di atas, saya kecewa. Kalau saya, nah ini fun diskusi ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Saya tulis pertanyaan di sini ya. Kalau kamu kecewa nggak? Kalau aku kecewa ya. Oke, diskusi ya. Pilih yang nulis ya. Nulis jawaban kalian ya. Kecewa nggak kalau nggak terpilih jadi panitia, nggak terpilih jadi pelayan yang tampil di acara ultah kemarin? Jadi kalau nggak terpilih, apa yang kalian pikir? Apa yang kalian pikir? Contoh. Oh ini Kak Angel ini ini pilih kasih ini. Sebenarnya aku yang pantas kok nggak dipilih. Dia kurang pantas kok dipilih. Oh ini karena deket sama Kak Angel dipilih. Kira mungkin yang dipikir itu. Tapi nggak tahu apa yang kalian pikirkan ya. Jadi apa yang kalian pikirkan kalau nggak dipilih? Jadi salah satu panitia. Pertanyaan yang kedua, yang terakhir. Apa yang kalian lakukan? Jadi kalian tahu nggak dipilih? Apa yang kalian lakukan? Ya. Contoh lagi. Yang saya lakukan, contoh ya. Gak melakukan apa-apa kok. Babah kono. Wis panitia kesel dhewe wis. Aku diam ae. Salah aku gak dipilih. Salahnya aku gak dipilih. Nah, yang saya lakukan apa? Diam. Penonton. Kapok kon kesel bulu. Oh, rasakno jadi panitia. Nah, kira-kira. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian pikirkan, kedua apa yang kalian lakukan, oke? Oke, sekaligus sambil berpikir apa jawabannya, merenungkan. Kita baca Alkitab ya. Matius 8 ayat 5. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Sama-sama katakan perwira. Wow. Siapa yang mau punya pacar perwira? Cewek-cewek. Gagah gitu. Cepat gitu kayak Vanto gitu ya. Gagah, men. Dulu pernah ngobrol-ngobrol Angel dengan teman-teman dari suaminya Kak Wulan. Pas acara tunangan, pernikahan, kan komandannya sama teman-temannya Kevin ya datang ya. Itu di mana itu ya? Ingat enggak? Di kompleks Angkatan Darat. Di mana ya? Luar kota. Nggak ingat ya. Itu pernah ngundang kapan anak kamu udah ibadah bersama di sana? Wah, itu bisa dijadwalkan. Ibadah bersama di asrama Angkatan Darat. Ini komandannya curhat sama saya. Daripada dapat pasangan tidak seimbang, tidak seiman. Siapa tahu kehendak Tuhan dapat jodoh yang seiman.
abdi negara. Ya, semua ada seneng enggak seneng. Kalau perang siap ditinggal. Jadi pendoa. Perwira, kira-kira di bawahnya ada 100 prajurit. Dia memimpin, membawai kira-kira 100 orang prajurit. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ada sebuah keinginan, kebutuhan, butuh pertolongan Tuhan. Kamu udah kalau ditanya hari ini, butuh apa, minta apa, ingin apa? Nah, kalau Tuhan sendiri yang jawab, yang tanya gitu, ayo, saudara mau jawab apa? Ya, bahan perenungan juga ya. Tuhan, apa ini yang dibutuhkan perwira? Hambaku terbaring di ayat berikutnya, brother. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Siapa yang sakit? Tadi pagi firman Tuhan pada umum, anaknya sakit. Yang pernah jadi orang tua, Caca sakit. Kalau bisa, Tuhan jangan Caca yang sakit. Aku yang sakit, ya jelas ya. Menderita kalau lihat anak sakit ya. Glow. Siapa namanya? Hani. Kok glow? Sorry. Kok ganti orang. Ini yang sakit siapa? Hamba. Sama-sama katakan hamba. Hebat. Perwira. Memikirkan hambanya, baturnya, budaknya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Tidak gampang ini. Jarang ini. Perwira, petinggi, orang punya kuasa seperti ini. Peduli dengan orang lain. Bukan anaknya yang sakit, bukan dia yang sakit, tapi hambanya. Tuhan. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkanmu. Tuhan kadang menjawab cepat, sekarang, segera. Kadang besok, kadang beberapa hari lagi. Kadang masih diuji, kan tadi pagi Tuhan gak segera menjawab, diuji dulu. Diaduk-aduk jiwanya, mentalnya, emosinya, direndahkan, tidak diperhitungkan, tidak dianggap, tidak langsung dijawab, kata-katanya tidak enak, macam-macam. Tapi kalau ini, aku akan datang menyembuhkannya. Kagum sih Yesus melihat perwira ini peduli sama hambanya. Peduli sama orang yang tidak diperhitungkan, kurang berharga, orang rendah. Kamu udah peduli gak sama orang yang lebih rendah dari kita? Yang gak dianggap, gak diperhitungkan, gak dihargai oleh banyak orang. Kita peduli gak sama orang-orang itu? Atau hanya peduli sama, atau dekat sama, atau senang dekat sama yang hebat-hebat aja, yang menguntungkan kita. Budak zaman dulu lebih rendah dari asisten rumah tangga. Tapi perwira ini peduli. Aku akan datang menyembuhkannya, kata Yesus. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, ini hebat lagi, hebat yang kedua lagi nih. Perhatikan kata-kata perwira itu. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perhatikan, ciri-ciri orang yang rendah hati, tidak sombong. Atau berpikir lain ya. Pantes aku ditolong Tuhan. Pantes aku diberkati Tuhan. Aku ini baik, suka nolong orang, suka nyumbang orang. Aku ini rohani, pantes aku ditolong Tuhan. Ya gitu dong, datang. Segera jawab keinginanku, kehendakku, doaku. Coba perhatikan. Apakah gitu? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Padahal sudah diberi harapan kan? Aku
akan datang menyembuhkan hamba-Mu. Yes, ya gitu dong. Gitu, enggak? Apa? Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Jujur ya, kita zaman sekarang mirip-mirip. Kebalikan dari perwira ini. Zaman sekarang apa? Pantas aku dijamah oleh Tuhan. Pantas aku diangkat oleh Tuhan. Pantas aku dipakai oleh Tuhan. Pantas aku diberi karunia oleh Tuhan. Aku baik, aku pinter, aku suci, aku. Lebih menghargai yang kelihatan gitu loh ya. Tuhan datang, Tuhan hadir. Gereja besar, jemaat banyak. Tapi kalau dihubungkan dengan kata-kata, gak usah, aku gak layak. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Jarang menghargai perkataan. Nah, contoh sehari-hari, kita jujur ya, lebih menghargai pendeta internasional datang menjamah kita. Pendeta terkenal, artis terkenal datang. Seneng ya. Tapi kita sangat kurang menghargai Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Ketika tidak ada orang, kita baca nggak Alkitab? Di rumah, di kamar kos. Nggak ada orang lihat. Kita menghargai nggak? Oh, ini firman Tuhan tertulis. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Aku menghargai Tuhan, aku menghargai firman Tuhan. Aku menghargai firman Tuhan, aku juga menghargai Tuhan sendiri. Sulit ya? Belum semua ya kayaknya ya. Buku. Ya tahu sih katanya Alkitab ini adalah firman Tuhan yang tertulis. Semuanya adalah firman Tuhan. Surat cintanya Tuhan. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Aku gak dilihat orang. Tidak dilihat orang. Tadi firman Tuhan yang siang mengatakan begini. Hargai yang namanya yang tersembunyi. Doa di tempat yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Itu mempengaruhi yang di luar, yang keluar. Itu saya ingat mirip dengan perkataan pendeta internasional. Kalau nggak salah Ibu Joyce Meyer. Sudah oma-oma tapi luar biasa. Dia berkata seperti itu. Jemaat, kehebatanku bukan ketika berkhotbah di depan ribuan orang. Tapi kehebatanku ketika aku sendiri di kamar bersama Tuhan. Menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah. Itu mirip Daud ya. Daud belum hebat di padang, tidak ada orang lihat, tidak ada orang tahu. Nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Bermazmur, menikmati Tuhan. Perhatikan kamu dah. Engkau jangan berpikir aku akan menikmati kehebatan kebesaran Tuhan ketika saat aku seperti ini, bisa itu. Omong kosong. Perhatikan baik-baik. Ketika kita bisa menikmati Tuhan, mengagumi Tuhan. Sekarang, saat ini, di saat situasi kondisi yang sepertinya gak cocok mengagumi Tuhan. Apanya yang dikagumi? Aku gini kok. Aku cuma bisa gini kok. Aku sederhana gini kok. Aku gak ditepoi tangan ribuan orang kok. Apanya yang bersyukur sama Tuhan? Jangan main-main. Hargai yang sepertinya kecil, yang sederhana. Hanya kata-kata. Tuhan jangan datang, tidak layak. Cukup katakan sepatah kata. Hamba-Ku itu akan sembuh. Ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Dia menghargai perkataan Tuhan, mempercayai
perkataan Tuhan. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Ciri-ciri orang rendah hati lagi ya. Aku ini bawahan. Awalnya begitu ya. Jadi bukan yang pertama yang diomong, aku ini pemimpin dari 100 orang prajurit. Tidak tahu ya. Dirinya sendiri tidak tahu, tanya. Tidak tahu ya, aku ini pemimpin 100 orang prajurit. Enggak. Aku ini bawahan, aku punya atasan. Dan baru di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Datang, ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakan ini. Tabur tua ya. Bawahan yang baik, bawahan yang taat akan menjadi pemimpin yang akan mempunyai bawahan yang baik dan taat juga. Nah, ini jadi pelajaran buat para pemimpin. Jangan cuma bawahan tuh harus nurut, bawahan tuh harus taat. Orang ajar, maki-maki, tak pecat. Otoriter, bosi. Aduh, jangan. Bercermin dulu, apakah aku bawahan yang taat juga sama atasanku? Oh iya, makanya bawahanku gak taat, aku sendiri ya sebagai bawahan yang gak taat. Oh ya aku bertobat lah, gitu ya. Tanam biji mangga, tuai biji mangga. Tabur biji pepaya, tuai. Salah ya? Aku ngomong apa tadi? Tanam biji mangga, menuai biji mangga tadi gitu ya. Loh, iya tuh. Nanam biji mangga, menuai ya buah dan bijinya juga lah. Buah 100 buah dan 100 biji ya. Nanti ditanam lagi 100 biji, menuai 1000 gitu. Setia dengan perkara kecil. Hukum tabur tuai. Kerjakan, maka ia akan mengerjakan. Terakhir, baca sama-sama. 2, 3, ayat 10. 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Allah kita heran dan besar. Biasa, memang dia maha kuasa, maha besar. Yang punya kuasa alam semesta ini. Biasa, tapi kalau sampai Tuhan heran sama kita, itu luar biasa. Mana Hero? Luar biasa. Pasti gak asing. Hero pasti tahu itu siapa, senior saya yang mengucapkan itu ya. Luar biasa. Tambah lagi ya, ayat 13, lompat. Ayat 13. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, harus dijamah. Cukup mempercayai perkataan Tuhan. Punya iman yang besar. Iman yang besar itu apa sih? Ternyata cuma ini ya, percaya perkataan Tuhan. Rendah hati. Oh itu iman besar. Pasti Tuhan sanggup menyembuhkan. Cukup ngomong aja Tuhan. Nggak usah datang. Nggak harus jamah Tuhan. Aku percaya. Firman-Mu, perkataan-Mu berkuasa. Cukup ngomong. Hambaku pasti sembuh. Sembuh. Katakan kanan kiri, iman yang besar. Katakan, besar imanmu. Tuhan Maha Kuasa, katakan amin. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit, katakan amin. Itu orang yang besar imannya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi.
iman yang benar. Iman yang besar apa? Percaya Tuhan sanggup. Amin. Iman yang benar seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan sanggup melepaskan aku dari perapian yang menyala-nyala. Tapi kalau seumpama Tuhan tidak melepaskan aku tetap menyembah Tuhan, tidak menyembah patung, tidak menyembah manusia. Itu iman yang benar. Ayo diskusi lagi. Ini kelompok 4 gabung sama kelompok 3. Oh enggak ya? Kok sering melihat kelompok 3? Oh udah selesai, luar biasa. Atau sebelum ada pertanyaan sudah jawab tadi ya? Oh Desi nih, Bu Guru ini. Desi masih ngajar sekolah minggu? Masih? Oh iya, guru sekolah minggu ini hafal Alkitab ini. Ajak Siska saya sekali, kayaknya juga ada bakat guru sekolah minggu. Lupa lagi aku namamu. Tiara. Ya. Cornel. Apa penyebab motor mogok? Gak ada bensinnya. Pernah dengar kesaksian di luar negeri? Anak Tuhan dipermalukan sama orang-orang ateis. Kalau kamu betul-betul punya Tuhan, setir mobil ini. Pernah dengar?
Singkat cerita, mobilnya jalan. Orang-orang ateis yang mempermalukan dia itu nangis. Dia heran, kenapa nangis? Ini mobil ini tidak ada mesinnya. Gile. Tuhan dilawan. Oke, selesai gak selesai kumpulkan. Kelompok 1, pembicaranya, jubirnya. Aduh, oke. Berdiri. Tepuk tangan tuh, Aldo. Oh ya. Hanyo. Oke. Daud aja berani melawan Goliat. Masa Aldo enggak berani melawan saya? Oke, Vanda, oke. Oh, Amanda. Manda atau Vanda? Manda. Oke. Ayo, yang enggak mau berdiri. Oke, boleh. Apa jawabanmu? Biasa aja, karena kalau gak jadi panitia itu gak capek. Yang kedua, terima lapang dada dan datang sebagai jemaat serta mendoakan acara agar berjalan dengan lancar. Sudah. Thank you. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Hendrik. Oke. Kesempatan tidak akan terulang. Hargai kepercayaan dari teman-teman. Yang pertama kepingin dipilih, tapi ada juga yang gak kepilih jadi sedikit kecewa gitu. Oh, sama dengan saya. Terus yang kedua, apa yang dilakukan ya ada yang berdoa, ada yang support juga, dan ada yang menonton jadi jemaat. Thank you, Hendrik. Tepuk tangan tuh, Hendrik. Jadi meskipun nggak dipilih, tapi tetap nyupport teman-teman yang jadi panitia ya. Pantul. Jawabannya apa? Iya, Shalom. Apa yang kamu pikirkan ketika tidak terpilih menjadi panitia atau pelayan saat konser? Pendeta, saya boleh cerita sebentar. Oke. 1 menit. Waktu kurang. Ya, jadi menurut saya ini pertanyaan yang pas kena pada saya pada waktu waktu di NTT, kita sebelum Sidi Baru itu kan kita ada pemilihan ketua pemuda. Ada orang yang baru datang tiba-tiba dipilih jadi ketua pemuda. Jadi akhirnya saya sebagai orang asli sana saya protes dong. Yang lebih senior protes. Ya, bukan lebih senior Pak, tapi maksudnya kayak lebih pengalaman yang lebih lama. Maksudnya kayak ya kita orang sini. Orang baru kok dipilih, saya orang lama gak dipilih. Iya. Jadi akhirnya saya memilih untuk tidak gereja 1 tahun Pak. Ini lebih dari kecewa ini ya. Iya Pak. Ini berarti kuciwa, bukan kecewa. Pas saya di sini, saya baru ikut kaum muda sekitar 4 bulan. Oh, tidak sih. 1 tahun pas saya ikut kaum muda 1 tahun pas saya terpilih jadi panitia tim perlengkapan. Di situ saya mulai waktu dulu ada orang baru yang baru datang, saya nggak mau. Saya sekarang di sini tiba-tiba terpilih saya mau. Jadi akhirnya malu sendiri Pak. Tapi untung di sini
Yang ketiga biasa aja. Loh, nggak ada alasan ya, senang kenapa? Nah, Oh, mungkin kayak tadi, enak, nggak dipilih seneng, gak capek. Gitu. yang keempat, overthinking, mempertanyakan pada diri sendiri. Loh, overthinking itu apa itu? Waduh, jangan siapa lagi? Overthinking itu apa? Yang kelima, merasa belum layak. Yang keenam, sedih. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika tidak terpilih? Yang pertama, ikut ibadah dengan tenang. Yang kedua, introspeksi diri. Introspeksi, bagus. Jadi, apa? Kekuranganku apa? Oh, ini istirahat. Suruh diam dulu. Oh, kesempatan. Jadi diam dan itu kesempatan untuk belajar. Kan teman-teman kita berwawasan luas dan banyak berlatih. Itu ya. Karena kita sedang ada di ruang tunggunya Tuhan. Nunggu kok lama ya. Nanti di aja 2 jam. Kok lama ya? Betapa nunggu 2 jam. Gak belani. Oh, itu berpikir pendek. Apa? Nunggu 2 jam. Apa yang harus aku lakukan 2 jam? Oke, baca dong. Kita lihat ini. Lihat website apa? Jawaban.com. Masalah pacaran, masalah keluarga, masalah suami istri, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah pelayanan. Baca kesaksian orang. Kesempatan belajar. Kalau ada orang di samping, kesempatan ngobrol. Oke. Yang ketiga, gak masuk gereja 1 tahun. Loh, itu kamu. Saya jawab. Yang Itu loh. Kamu udah jalan. Lagi. Yang keempat, sakit hati atau kepahitan. Yang kelima, pindah gereja. Yang keenam, bersyukur. Thank you, Mantu. Tepuk tangan tuh. Tepuk tangan. Mungkin ada yang belum pernah dengar ya tentang kepahitan itu ya. Briana sama adiknya pernah punya pengalaman tentang kepahitan ya. Jadi dia punya kesalahan apa sama adiknya, lalu mamanya ingatkan, Bri, bereskan sama adikmu, Bri. Jangan sampai adikmu kepahitan. Dan itu ada Belisia dengar. Dan Belisia jawab apa? Out the box. Jawabannya apa? Pahit. Siapa yang pahit? Kopi itu pahit. Luar biasa. Oke, kelompok 4. Javier. Waktumu 2 menit. Wih, hafal ya? Tanpa catatan. Ya. Shalom teman-teman. Jadi pertanyaan pertama ada apa pertanyaan pertama? Aku lupa. Apa yang kamu pikirkan dan Kalau kedua misalnya apa kau yang kamu pilih. lakukan? Oh, Jika ya. tidak dipilih jadi. Oke, yang pertama apa yang dipikirkan kalau misal aku nggak jadi panitia, beberapa orang mungkin ada yang kecewa, beberapa orang itu ya menerima. Kalau misalnya kalian nggak kepilih jadi panitia, bukan berarti kalian itu nggak mampu, ya, bukan ya. Jadi itu suatu bentuk itu kan harus
cobaan Tuhan itu sabar menunggu. Dan untuk yang dipilih jadi panitia, bukan berarti itu ingin menyusahkan kalian, tapi Tuhan mempercayakan sesuatu yang ada dalam diri kalian untuk digunakan. Jadi kayak kemarin itu kan dipilih, jadi itu kayak bentuk apa ya, orang itu percaya dengan kemampuan kalian dengan memberi kalian tanggung jawab. Jadi itu laksanakan baik, tapi itu laksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi panitia itu suatu bentuk panggilan dari Tuhan juga, panggilan tugas dari Tuhan. Jadi laksanakan dengan baik. Nah, dan kalau misalkan laksanakan dengan baik, itu kan suatu bentuk cinta. Cinta itu gak mesti wanita ataupun pria ya. Cinta itu cinta dengan Tuhan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sudah selesai. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan? Yang pertama itu bersyukur, ya kan? Bersyukur. Apapun yang terjadi, dimanapun kalian, apapun kondisi kalian, senang, susah, yang pasti pertama itu harus bersyukur dengan kondisi kalian. Yang kedua, pergi di mana Tuhan akan membawa kita. Itu saja. Terima kasih. Jarang-jarang ada standing applause. Calon. Jadi hidup ini bukan tentang kehendakku saja yang harus jadi ya. Supaya aku. Oh, seperti perwira tadi. Punya keinginan, punya kehendak. Supaya apa? Aku. Enggak. Supaya hambaku sembuh. Orang yang hebat itu, orang yang sukses itu adalah menginginkan orang lain hebat, orang lain sukses, orang lain sembuh, orang lain dijamah Tuhan, orang lain dipakai Tuhan, orang lain pinter kayak aku, lebih daripada aku. Itu ya, itu hati Bapak ya. Jadi kalau teman yang dipilih, oke, kamu pasti bisa, semangat. Aku jadi pendukungmu, aku jadi penolongmu, aku jadi pendoamu. Oh itu hebat itu. Jadi nggak terus aku yang harus tampil. Oke? Yuk sama-sama berdiri. Pahlawan Perjamuan Kudus. Karena salibmu. Sebagaimana kami ada sekarang karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah turun dari surga yang mulia ke bumi ini, menebus hidup kami orang-orang berdosa, mengampuni segala dosa kami, menyelesaikan masalah terbesar kami. Tuhan, pantas kami hidup mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Bukan kami yang dipermuliakan, Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Kau sudah mengasihi kami, mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus ini. Kami terima dengan rasa hormat dan cinta kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kamu dah.
salibmu. Siang ini kami mau berkata sekali lagi, kiranya hanya kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Yuk, mudah sama-sama kita bangkit berdiri. Semua sudah dapat? Dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, oke, semua sudah? Aman? Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Katakan amin. Amin, amin. Kamu muda, ini kasih Tuhan, saya terus membacakan firman Tuhan ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, amin, amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Kamu dan dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Darah Yesus menyucikan hidup kami, menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Kami berjanji kesehatan kekuatan kami untuk memuliakan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Puji-pujilah nama. Hamba menyerahkan seluruh anak muda dalam tangan Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan.
tepat sasaran, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Kami kecil, Tuhan maha besar. Kami bodoh, Tuhan sumber hikmat kami. Kami miskin, Tuhan sumber kekayaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu udah pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Kami berdoa Tuhan, kami percaya, kami bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.